Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita berjumpa kembali walaupun hanya dalam proses pembelajaran daring. Semoga anak-anak tetap semangat dalam mengikuti materi-materi khususnya bahasa Indonesia. Anak-anak sekalian, saya berharap anak-anak tetap semangat juga, dan semoga anak-anak selalu diberikan kemudahan-kemudahan, dan yang terpenting anak-anak dalam keadaan sehat hari ini. Untuk itu anak-anak, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, kita mulai terlebih dahulu untuk berdoa agar kita diberikan kesuksesan, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Baiklah anak-anak, kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu menyimpulkan isi teks tanggapan. Sebagai kata kuncinya, untuk menyimpulkan isi teks tanggapan itu anak-anak harus menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok itu sama dengan ide pokok, sama dengan gagasan utama. Gagasan pokok atau ide pokok atau gagasan utama itu adalah gagasan atau ide tentang sesuatu sebagai pokok atau tumpuan pemikiran selanjutnya. Jadi dalam sebuah paragraf itu hanya ada satu ide pokok, selainnya adalah sebagai kalimat penjelas. Biasanya ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama itu karena di dalamnya ada ide pokok, itu biasanya terdapat di awal paragraf. Kapan ide pokok itu berada di awal paragraf? Ketika paragraf itu berupa paragraf pernyataan atau disebut dengan paragraf deduktif. Jadi yang umum itu di awal. Kalimat utama itu kalimat yang bersifat umum. Jadi dia di awal paragraf, baru dilanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kemudian ada juga gagasan pokok, dan juga termasuk kalimat utamanya ada di akhir paragraf, ketika paragraf itu berupa paragraf simpulan atau disebut dengan paragraf induktif, karena yang umum ada di belakang, jadi berupa simpulan. Kemudian ada juga gagasan pokok yang terdapat di awal dan di akhir paragraf, jika paragrafnya berupa paragraf campuran. Jadi kata kuncinya, kita harus menemukan ide pokok terlebih dahulu. Kita lanjut. Untuk menyimpulkan isi teks tanggapan, kita membuat sebuah ringkasan. Apa itu ringkasan, anak-anak? Ringkasan itu penyajian singkat suatu teks dengan kalimat tersendiri. Dari mana kita memperoleh ringkasan? Ya dari ide pokok setiap paragraf yang sudah kita temukan di awal tadi. Maka dalam membuat ringkasan, dalam membuat simpulan, harus ada kejelasan urutan teks. Tidak boleh paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 setelah ditemukan ide pokoknya kemudian diubah, dibalik-balik 3, 2, 1, tidak boleh begitu. Jadi tetap urut dari 1, 2, dan 3. Dan seterusnya. Pokok-pokok isi teks perlu diperhatikan saat meringkas. Jadi kemudian bacalah teks tanggapan secara menyeluruh, tidak boleh hanya baca sekilas. Jadi seluruhnya harus selesai dibaca. Pada waktu kita membaca, anak-anak, ya kita buat catatan lah, catatan di buku begitu. Kita menulis ide-ide pokoknya dari masing-masing paragraf tadi, kita buat coretan-coretan gitu,
catatan-catatan kecil untuk menemukan ide pokoknya. Setelah kita temukan, kita kembangkan menjadi sebuah paragraf tersendiri, paragraf baru. Jadi kalimat-kalimat yang kita kumpulkan dari ide pokok tadi disusun kembali menjadi sebuah paragraf. Jadilah ringkasan simpulan isi teks tanggapan. Kemudian saya berikan contoh. Ini gagasan utama atau ide pokok atau gagasan pokok, sama saja ketiga istilah itu yang berada di awal paragraf. Ini yang berwarna merah ini adalah kalimat yang bersifat umum. Di sini menyebutkan macam-macam sistem pemerintahan di dunia. Lah macam-macam sistem pemerintahan dunia itu apa? Dijelaskan oleh kalimat berikutnya. Yaitu ada monarki, ada republik, hingga parlementer. Monarki itu apa? Republik itu apa? Parlementer itu apa? Dijelaskan di kalimat selanjutnya. Jadi itu namanya kalimat penjelas. Maka dengan demikian paragraf ini disebut paragraf deduktif karena yang umum ada di awal paragraf. Maka disinilah ide pokoknya. Bisa dimengerti? Kita lanjut ya. Kemudian ini contoh paragraf yang berada di akhir. Contoh paragraf yang gagasan utamanya ada di akhir. Nah, tadi saya sampaikan di awal kan, kalau di akhir itu berupa simpulan kan. Nah, kata simpulan itu ditandai dengan kata demikian ini. Clue-nya, clue itu kata kuncinya. Nah, jadi simpulan itu biasanya ditandai dengan kata demikian, ditandai dengan kata jadi, begitu. Maka disinilah kalimat utamanya dan gagasan utamanya ada di bawah ini. Pemerintah seharusnya tidak melupakan nasib warga RW 07 meski telah mencukupi hak-hak warga RW lain. Tuh, ini di akhir. Penjelasannya ada di awal, disimpulkan di akhir paragraf. Oke, bisa dimengerti? Kita lanjut. Nah, ini contoh paragraf yang berada di awal dan di akhir. Dia sifatnya menyeluruh, anak-anak. Jadi yang saya berikan warna merah itu sebagai kata kuncinya. Artinya begini, kalau kita baca paragraf ini secara keseluruhan itu, pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus akan terganggu, jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak dan saraf pun akan mengalami gangguan. Jadi kita ajukan sebuah pertanyaan begini, anak-anak. Apa yang dibahas di dalam paragraf ini? Yaitu pencemaran. Maka kita berikan warna merah itu kalimat topiknya di situ. Kalimat kata topiknya itu ada di pencemaran itu. Kemudian kita ajukan sebuah pertanyaan begini. Kenapa dengan pencemaran berbahaya terhadap tubuh kita, menimbulkan berbagai macam dampak, menimbulkan berbagai macam bahaya. Apa saja itu yang sudah saya berikan warna biru itu adalah bahaya-bahaya dari pencemaran. Maka cara mencari ide pokok paragraf yang seperti ini ya harus kita simpulkan jadi satu, yaitu dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ini contoh menemukan gagasan pokok yang menyeluruh atau paragrafnya campuran seperti tadi. Kan ada 3 tadi, ada di awal, ada di akhir, dan ada di awal dan di akhir. Itulah anak-anak sedikit materi tentang menyimpulkan isi teks tanggapan. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan semoga ini bisa bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar, tetap berada di kelas bahasa Indonesia untuk menunggu materi-materi selanjutnya. Salam semangat belajar dan merdeka belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.